Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, apa yang disebut sebagai hari Sabat adalah sebuah kesempatan yang memang dibuat untuk menghormati Allah di tengah segala ritme kehidupan manusia yang bisa jadi membuat manusia juga lupa bahwa ada saatnya orang tetap berkomunikasi dan bahkan harus berkomunikasi dengan Allah sebagai ungkapan syukurnya. Maka hari Sabat pertama-tama memang bukanlah hanya demi hari itu sendiri, tetapi sebuah kesempatan yang menjamin agar orang tetap ada di dalam komunikasi dan relasi yang baik dengan Allah. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka tidak pernah sebuah kesempatan, taruhlah misalnya ini juga hari Sabat, itu lalu akhirnya berhenti pada dirinya sendiri sebagai sebuah aturan. Orang-orang Farisi kerap kali mengukur hidup mereka dalam kesetiaan kepada Tuhan dengan cara melakukan apapun segala yang sudah ditetapkan, bahkan mereka tambahi dengan segala macam aturan yang lain, sehingga lalu mereka merasa seluruh ketetapan itu kalau sudah dijalankan maka lalu bereslah semuanya. Di luar itu maka lalu orang akan dinilai entah berdosa, entah bersalah, atau tidak memenuhi ketetapan yang sudah ditentukan. Kalau sebuah aturan termasuk juga tentang hari Sabat berhenti hanya pada aturan, itulah yang terjadi seperti orang-orang Farisi. 1-2 kali saja sesuatu yang di mata mereka tidak sesuai dengan ketetapan, maka lalu langsung akan dinilai sebagai sebuah pelanggaran. Saudara sekalian, Yesus mengingatkan bahwa hari Sabat bukan pertama-tama hanya demi harinya, tetapi itulah kesempatan untuk membuat manusia semakin ingat akan penciptanya, akan Allah yang menyelenggarakan kehidupan, yang membebaskan mereka dari Mesir dan membawa mereka ke tanah terjanji. Maka hal yang paling penting pada kesempatan Sabat adalah bahwa orang bisa sungguh bersyukur atas karya Allah dengan tetap menghargai kehidupan apapun yang sedang terjadi di situasi hidup mereka. Maka ketika orang merasa lapar dan menurut aturan hari Sabat orang tidak boleh bekerja dalam arti mengusahakan sesuatu, Yesus membiarkan para muridnya memetik bulir gandum karena mereka memang sungguh kelaparan. Bagi Yesus ini bukan hanya soal apakah orang pada hari Sabat tidak boleh melakukan ini dan itu, tetapi jauh lebih penting apakah kehidupan itu semakin sungguh dikembangkan ketika orang harus mempertahankan kehidupan, karena kehidupan juga berasal dari Allah. Nah, saudara sekalian yang terkasih, jawaban Yesus bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat menunjukkan bahwa setiap kesempatan, termasuk juga hari Sabat, adalah kesempatan yang diberikan Tuhan agar kehidupan ini bisa dijalankan sesuai dengan kehendak Allah. Adalah sesuatu yang salah misalnya membiarkan orang kelaparan hanya pertama-tama karena misalnya orang tidak boleh melakukan ini dan itu pada hari Sabat.
Semoga saudara sekalian yang terkasih, makna yang diberikan bagi kita masing-masing, bagi ibadah, bagi doa, bagi mungkin juga kegiatan-kegiatan ritual, tidak hanya berhenti pada kegiatannya, tetapi membuat kita semakin menyadari itu semua agar kita boleh semakin bersyukur atas kehidupan dan bukan pertama-tama demi aturan. Kalau kita hanya melakukan semua demi aturan, maka sama seperti orang-orang Farisi, kita hanya berhenti pada perulangan kebiasaan yang kehilangan maknanya, bahkan membawa orang jauh dari Allah, meskipun tampaknya orang sedang berhadapan-hadapan dengan Allah di dalam ibadahnya. Semoga kita semakin diberi anugerah hati yang semakin terbuka untuk boleh mencari senantiasa makna baru di dalam kehidupan kita, juga lewat setiap kebiasaan, tradisi, doa, ibadah yang kerap kali kita lakukan secara dalam tanda petik otomatis. Semoga kita dihindarkan dari otomatisme, tetapi sebaliknya kita senantiasa berkembang di dalam spiritualitas, di dalam semangat, di dalam gerak yang senantiasa membawa kita pada kemerdekaan yang semakin besar sebagai anak-anak Allah.